Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu tafsir dan takwil. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tafsir. Tafsir di sini berasal dari kata al-fasr yang artinya menjelaskan atau mengetahui maksud dari kata yang sulit. Kata ini terdapat dalam ayat wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsiro, yang artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan menjelaskannya yang paling baik. Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa pengertian tafsir adalah upaya untuk mengungkapkan makna yang muskil dari suatu kosakata di dalam Al-Quran. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata tafsir berasal dari kata safaro yang berarti membuka. Pendapat ini diambil karena dari kata membuka di sini bermakna bahwa ketika kita menafsirkan suatu kata, suatu makna dalam Al-Quran, kita dapat membuka makna kata tersebut agar menjadi lebih jelas dan terang. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafal-lafal Al-Quran dan makna-makna yang ditunjukkannya. Di samping itu, tafsir juga membahas hukum mufradat dan susunannya, makna-makna yang terkandung ketika berada di dalam susunan kalimat, serta dalalah yang menyempurnakan makna tersebut. Sebagian ulama menambahkan bahwa pengertian tafsir di sini menjadi ilmu tentang halal, haram, janji, kecaman, perintah, larangan, pelajaran, dan perumpamaan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ayatnya seorang mufasir adalah ketika mentafsirkan suatu ayat di dalam Al-Quran, hendaknya dia berlandaskan atas dalil-dalil yang kuat, jadi tidak berdasarkan tentang ide pikiran mereka sendiri, karena nanti akan terjadi kesesatan di dalamnya. Kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu takwil. Menurut Dr. Abdullah Syahata dalam Ulum At-Tafsir, takwil dari kata awala ya'ulu takwilan yang bermakna merenungkan, memperkirakan atau menjelaskan. Tetapi jika diambil dari kata ala aulan wa ma'lan ilaihi yang artinya kembali darinya. Sementara itu istilah takwil adalah menjelaskan makna yang dimaksud suatu pembicaraan sehingga artinya hampir sama dengan arti tafsir. Menurut Az-Zahabi, takwil ialah menguatkan salah satu kemungkinan makna dengan menggunakan dalil atau lalu menarjihnya dengan didukung oleh pengetahuan mengenai kosakata dan maknanya, konteks serta gaya bahasanya. Ilmu takwil dalam Al-Quran berfungsi sebagai pengadaptasian teks Al-Quran ke dalam situasi kontemporer. Takwil juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis, yaitu dalam mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seperti di zaman sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tafsir. Secara perkembangan tafsir dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu tafsir pada masa Rasulullah dan sahabatnya, kemudian tafsir pada masa tabi'in, dan yang terakhir yaitu pada masa pembukuan. Yang pertama, tafsir pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan begitu, Al-Quran sudah bisa difahami oleh orang-orang Arab, baik itu maknanya maupun susunan kalimatnya. Namun demikian, mereka berbeda-beda tingkat pemahamannya, sehingga apa yang tidak diketahui oleh seseorang di antara mereka boleh jadi diketahui oleh orang lain. Pada masa ini, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan berpegang kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran Karim, Al-Quran sendiri. Kemudian yang kedua kepada Rasulullah, yang dimana Rasulullah pada masa ini adalah sebagai sumber rujukan pertama. Jadi ketika sahabat ingin menafsirkan suatu ayat, kemudian
ada beberapa hal yang tidak diketahui, maka sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu berpegang kepada pemahaman mereka sendiri dan ijtihad. Ketika Rasulullah sudah wafat, mereka menemukan suatu hal yang tidak diketahui, maka mereka mencari tahu dengan pemahaman mereka sendiri atau dengan ijtihad. Nama-nama mufassir pada masa sahabat ada banyak, di antaranya yaitu Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah tersebut, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Sayyidah Aisyah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, periode kedua yaitu tafsir pada masa tabi'in. Padahal tafsir, para tabi'in yang menjadi murid dan belajar kepada para sahabat berpegang pada sumber-sumber yang ada pada masa para pendahulunya, di samping ijtihad dan pertimbangan nalar mereka sendiri. Beberapa kitab tafsir menginformasikan kepada kita bahwa pendapat para tabi'in yang mereka hasilkan itu melalui ra'yun dan ijtihad, dan penafsiran mereka sedikitpun bukan dari Rasulullah atau sahabat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Rasulullah dan para sahabat hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit atau tidak difahami oleh orang-orang semasanya. Dan ketika menaklukkan Islam semakin luas, para tabi'in banyak yang menyebar ke beberapa daerah. Nah, di sanalah mereka menerapkan ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari kepada murid-murid yang menimba ilmu kepada mereka, sehingga tumbuhlah berbagai mazhab dan perguruan tafsir. Pada masa tabi'in, para mufassir menafsirkan Al-Quran dengan berpegang kepada 5 hal. Yang pertama yaitu Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, keterangan yang mereka dapatkan dari para sahabat yang itu merupakan berasal dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga, penafsiran yang mereka terima dari para sahabat yang merupakan penafsiran sahabat sendiri. Yang keempat yaitu keterangan yang diterima tabi'in atau yang bersumber dari isi kitab mereka. Dan yang terakhir yaitu ijtihad atau dengan pertimbangan nalar mereka sendiri. Dan karakteristik tafsir pada masa tabi'in yang pertama yaitu bercampurnya tafsir dengan masuknya cerita-cerita Israiliyat dan Nasraniyat yang bertentangan dengan akidah Islam. Hal ini disebabkan banyaknya ahli kitab yang masuk umat Islam. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu tafsir pada zaman ini senantiasa terpelihara dengan metode talaki dan riwayat. Akan tetapi pada zaman tabi'in ini metode dalam periwayatannya itu dengan metode global, sehingga tidak sama seperti pada zaman Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya benih-benih perbedaan mazhab, sehingga implikasi sebagian tafsir digunakan untuk keperluan mazhab mereka masing-masing, sehingga tidak diragukan lagi bahwa ini berdampak bagi tafsir itu sendiri. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu munculnya atau banyaknya perbedaan pendapat di kalangan para tabi'in sendiri di dalam menafsirkan ayat. Walaupun terdapat pula di zaman sahabat, namun tidak sebanyak yang terjadi pada masa tabi'in. Yang terakhir yaitu tafsir pada masa tadwin atau masa pembukuan. Pada masa ini melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap tafsir pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, tafsir masih belum dibuka secara sistematis, hanya disusun secara berurutan ayat demi ayat dan surat demi surat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Kemudian tahap yang kedua yaitu Al-Quran sudah ditafsirkan secara sistematis sesuai dengan tertib mushaf, dan ini mulai berlaku di akhir abad 3 Hijriah dan berakhir pada awal abad 5 Hijriah. Kemudian yang tahap ketiga yaitu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah.
Pada masa ini tafsir mulai dibukukan dengan cara meringkas sanad dan hadis yang mengandung penafsiran dan menukil pendapat para ulama tanpa menyebutkan orangnya tersebut, sehingga menyulitkan dalam membedakan antara sanad yang sahih dan sanad yang dhaif, yang menyebabkan para mufassir berikutnya mengambil tafsir ini tanpa melihat kebenaran atau kesalahan dari tafsir tersebut. Kemudian yang tahap keempat yaitu pembukaan tafsir dengan cara mengambilnya para ulama mutakhirin kepada cara penafsiran kepada ulama mutaqaddimin. Sehingga pada masa ini metode penafsiran bil ra'yi lebih dominan dibandingkan metode binaqli. Kemudian yang terakhir yaitu tahap kelima, tumbuhnya tafsir maudu'i, di mana pembukaan tafsir ini disusun sesuai dengan pembahasan tertentu dalam bidang keilmuan sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah syarat dan etika seorang mufasir. Seorang mufasir harus mempertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, para ulama memberikan persyaratan dalam tafsir bil al-ma'sur, yaitu sebagai berikut: memiliki pengetahuan hadis, mengerti isi hadis, pendapat sahabat, pendapat tabi'in dan mujtahid, mampu menemukan hakikat yang terdapat dalam riwayat, menjaga pendapat yang akan disebutkan, meneliti sebab turun ayat dan nasah mansuh, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan mengambil riwayat-riwayat Al-Quran. Jika menggunakan metode bi al-ma'thur, tidak mengutip pendapat-pendapat yang gharib dan muskil. Yang terakhir, tidak berpegang pada riwayat-riwayat Israiliyat. Dan yang selanjutnya adalah etika seorang mufasir. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, seorang mufasir hendaknya memiliki etika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, mengetahui pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama salaf dan khalaf. Dan yang ketiga, berakhlak baik dan cerdas. Selanjutnya, dapat membedakan antara ilham dari Allah dan bisikan setan, mampu membedakan antara maslahat dan mudarat, selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bertakwa, tidak berbangga diri serta tidak mengandalkan kemampuan akalnya, bersifat zuhud, berjiwa besar dan rendah hati, tawadhu, dan yang terakhir yaitu memiliki niat dan tujuan baik. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai urgensi mempelajari ilmu tafsir. Sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Nah, dari situ dapat dipahami bahwa kita sudah sewajibnya mempelajari dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun, tidak semua orang dapat memahami makna Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satu faktornya mungkin karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Pada zaman Rasulullah, penafsiran Al-Quran ini dilakukan lebih mudah, karena ketika seorang sahabat belum memahami makna Al-Quran, sahabat tersebut dapat menanyakannya langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan menjelaskan kepada sahabat. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa salah satu tugas Rasulullah yaitu menjelaskan makna-makna Al-Quran dan memperinci makna-makna Al-Quran yang maknanya masih global. Untuk masa setelah Rasulullah sampai sekarang, ulama terdahulu merumuskan sebuah ilmu untuk dijadikan alat dalam memahami makna Al-Quran, yang ilmu tersebut dinamakan ilmu tafsir. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani menjelaskan bahwa salah satu tujuan mempelajari ilmu tafsir yaitu
mempercayai atau memperkuat rasa percaya kita terhadap cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Quran, dan agar kita dapat mengambil manfaat dari cerita tersebut untuk dijadikan pelajaran di kehidupan kita selanjutnya. Untuk tujuan lainnya yaitu agar kita dapat menerapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang sesuai dengan kehendak Allah. Adapun di antara tujuan mempelajari ilmu tafsir yang utama yaitu menyampaikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang kekal itu di akhirat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.